Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, aku sebagai berumah tangga beraktivitas, berkegiatan di dalam rumah, dan kadang-kadang aku juga di luar rumah ya teman-teman. Dan ikutin terus ya apa aja kegiatanku. Dan kali ini aku mau menggosok atau menyetrika pakaiannya teman-teman, karena seminggu sekali udah waktunya menyetrika pakaian. Dan pakaian ini banyak kain yang bermacam-macam jenisnya ya teman-teman. Jadi nggak terlalu detail ya untuk menyetrikanya. Kalau pakaian sehari-hari aku set aja ya teman-teman. Kalau yang penting-penting baru aku detail. Dan kalau misalnya pakaian ini ada yang motif seperti gambar yang anti dengan yang panas setrikaan, yang mudah lengket, nah aku sebisa mungkin untuk menghindarinya. Oke teman-teman, sambil menemani aktivitasku ini, aku mau cerita yang bermanfaat biar teman-teman itu nggak bosan ya. Dan semoga ada yang bisa nyangkut, atau mungkin teman-teman ada sedikit lupa dengan tentang kehidupan, tentang hidup minimalis, tentang keuangan, dan bagaimana cara sikap-sikap kita untuk menghadapi kehidupan ini ya teman-teman. Dan seperti biasa, judul yang aku bahas kali ini ada beberapa 4 rumus yang membuat kita supaya rezeki ngalir terus, uang tanpa henti datang kepada kita. Apa aja yang kita lakukan, dan mungkin teman-teman sudah melakukan di poin yang mana, boleh komen nanti ya. Dan ini bermanfaat untuk aku dan untuk teman-teman juga. Jika ini bermanfaat, jangan lupa bantu support ya teman-teman dengan tekan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Apa aja ikutin terus ya teman-teman, jangan di skip-skip untuk videonya. Rumus yang pertama, ampuh agar uang datang tanpa henti. Ada rahasia rezeki deras mengalir, yaitu kita harus melakukan kebiasaan ini. Satu, uang harus selalu diputar ya teman-teman. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa semakin banyak uang yang kita simpan, maka itu artinya kita semakin kaya ya. Padahal itu sebaliknya ya teman-teman. Jika uang hanya disimpan tanpa diputar, alirnya akan melambat. Sebaiknya untuk menggunakan uang dan hal-hal yang positif, produktif, seperti contoh nih usaha, belanja kebutuhan pokok, atau mungkin membantu sesama, memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin sering uang kita bergerak, semakin besar peluang datangnya rezeki baru. Adapun mau membuat usaha itu kita perhatikan dulu ya teman-teman. Kalau kita udah cukup, terus ada modal, kenapa kita tidak bisa untuk melakukan untuk maju ya. Nah, kalau aku di sini ya belum ya teman-teman, belum dulu untuk bisa membuka usaha karena masih pas-pasan aja. Alhamdulillah berkecukupan itu udah luar biasa nikmatnya ya teman-teman, dan kewarasan bisa tetap terjaga. Kalau misalnya untuk membantu sesama itu, kita pun perhatikan juga ya teman-teman untuk keuangan kita. Nggak usah memaksakan diri memberi kepada orang untuk bisa meminjamkan. Nah, kita misalnya ada penggalangan dana, kita sesuaikan misalnya sebesar nominal yang kita mampukan. Jadi kita sesuaikan aja dengan keuangan kita ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk membelanjakan kebutuhan pokok, dan itu wajib ya teman-teman, karena kita udah kebutuhan sehari-harinya itu ya perlu makan. Jadi itu sangat positif sekali. Dan keuangan kita pun kalau kita selalu melakukan belanja kebutuhan pokok, pasti rezeki itu akan datang. Terus ada aja untuk bisa menggantikan daripada yang udah kita bergerak dengan melakukan uang itu kemana kita harus jalankan. Berikutnya rumus ampuh kebiasaan yang kita lakukan yang kedua, yaitu investasi ilmu adalah kunci. Salah satu bentuk investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri ya teman-teman.
Contoh nih, biar bisa kita untuk menginvestasikan diri, ikut pelatihan, membaca buku, atau belajar keterampilan baru agar kita bisa memperluas peluang kita mendapatkan penghasilan lebih besar. Sebenarnya untuk penghasilan lebih besar itu adalah bonus. Yang penting kita ada kemauan ya teman-teman. Nah, misalnya kalau membaca buku itu sekarang itu kan udah zamannya zaman aplikasi dengan kita menggunakan alat yang canggih yaitu handphone. Banyak ya teman-teman, kita bisa mendengarkan podcast atau mungkin kita membaca Google gitu ya, dan bisa menambah untuk peluang kita, menambah keterampilan kita. Dan untuk jangan pelit juga supaya kita mengupgrade skill dan wawasan karena ilmu itu tidak akan pernah merugikan. Oke, lanjut ke aktivitasku ya teman-teman. Ini udah selesai menyetrika, jadi aku susun ke dalam keranjang. Dan kemudian nanti aku ke dapur untuk cuci piring kotor yang udah menumpuk. Lanjut lagi, nanti aku mau masak semur ayam. Itu aku ulek sendiri, benar-benar enak ya teman-teman. Favoritnya untuk di dalam keluarga, semur ayam terenak menurut aku ya teman-teman, ala-ala ibu rumah tangga. Oke, masih cupir ya teman-teman. Ini masih membahas lagi untuk 4 rumus ampuh agar uang datang tanpa henti. Rahasia rezeki deras mengalir. Tadi yang pertama udah, yang kedua juga udah, dan lanjut ini yang ketiga adalah untuk bersedekah tanpa pamrih. Rezeki berlipat ganda. Dan mungkin sudah tahu ya teman-teman, untuk sedekah itu udah kita lakukan dengan hati yang tulus akan membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga kalau kita benar-benar untuk melakukannya. Prinsipnya sederhana aja sih sebenarnya teman-teman, semakin banyak kita memberi, semakin besar ruang yang kita kosongkan untuk diisi kembali oleh semesta. Dan ini lawan katanya kalau kita nggak tulus identik ke lebih mengungkit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak tulus, nah itu lumayan bisa membuat kita jadi terpikir. Nah, sebaiknya kalau kita membuat jadi terpikir, lebih baik nggak usah bersedekah aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalau kita lebih untuk bersedekah dengan niat yang benar-benar tulus, nah kita bisa lakukan. Tapi kalau memang kita mau mengungkit lah, lebih baik udah mundur aja dan segera untuk memutuskan tidak untuk bersedekah. Tapi biasanya teman-teman kalau kita udah selalu bersedekah, pasti akan pelan-pelan bisa kita untuk jadi tulus dan lebih tulus lagi. Oke, yang keempat, yang terakhir ya teman-teman, yaitu bantu orang lain dengan hati yang senang. Setiap kali kita membantu orang lain dengan tulus dan bahagia, kita tanpa sengaja menciptakan energi positif dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Energi ini akan menarik hal-hal yang baik dalam hidup kita, termasuk rezeki. Rezeki bukan hanya uang ya, tapi juga ketenangan, kemudahan, dan keberkahan. Dan rezeki itu bukan hanya soal kerja keras juga, tapi juga bagaimana cara kita memperlakukan uang dengan memberi makna pada hidup. Ini termasuk dengan hukum tabur tuai ya teman-teman. Apa yang kita beri pasti kita akan menerima. Dan untuk rezekinya yang ingin lancar terus bertambah, mungkin ada juga seringkali kita berpikir punya mindset tentang uang itu justru menjadi penghambat yang utama. Ternyata kita dengan menerapkan beberapa pola pikir dan kebiasaan yang bisa membuka pintu rezeki ini lebih lebar. Nah, itu tadi ya teman-teman, 4 rumus rezeki yang berlimpah agar uang kita datang tanpa henti, dan itu rahasia rezeki deras mengalir dengan menerapkan 4 rumus tersebut. Nah teman-teman, melakukan 4 rumus ini tidak mudah ya teman-teman, dan mungkin ada poin yang udah teman-teman rasakan. Boleh komen ya, dan tulis apa yang teman-teman rasakan setelah kita udah membuka pintu rezeki dengan kita
bisa bersedekah, membuat uang itu dengan secara berputar, dan kemudian kita udah memberi kepada orang itu dengan hati yang tulus dan bahagia. Dan boleh ya teman-teman sharing dan enjoy dengan menikmati rumus-rumus yang udah aku sajikan pada teman-teman, dan ini semoga termotivasi termasuk untuk diriku dan juga untuk teman-teman. Dan pada intinya ya teman-teman, rezeki itu semua diatur sama yang di atas. Dan juga kita jangan berkecil hati, rezeki bukan masalah tentang keuangan karena rezeki banyak jenis-jenisnya. Dan mungkin dalam setiap agama rezeki itu dibahas dengan kita yang sesuatu itu baik berupa materi, kesehatan, kebahagiaan, atau apapun yang diperlukan untuk kehidupan. Dan untuk intinya, sebagai segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan Tuhan itu, contoh lain seperti makanan, nafkah, pendapatan, keuntungan, dan sebagainya. Dan bentuk-bentuk rezeki itu bukan hanya sebatas materi, mencakup dengan kesehatan, ketenangan jiwa, keluarga yang bahagia, dan bahkan anak-anak yang soleha dan soleh. Nah teman-teman, sudah di ujung video dan ini udah selesai untuk masakan menu sederhana semur ayam. Dan enjoy ya teman-teman untuk menonton videoku, jangan di skip-skip. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.